Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Udah pada semangat ya buat belajar hari ini. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu, udah sarapan di rumah. Sarapan apa, Saya Rofi? juga udah, Bu. Aku nasi goreng, Bu. Oh, kalau Najwa? Kalau aku pakai telur ceplok, Bu. Wih, enaknya. Jadi kalau udah pada sarapan, udah pada semangat ya buat belajar hari ini. Baik, karena Semangat. kita mau mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk Rofif memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Rofif. Nah, Ibu mau absen kalian dulu ya, anak-anak. Ibu mau tahu kalian sudah lengkap hadir atau belum. Oke, yang pertama ada Febe Holi Tambunan. Hadir, Ibu. Wah, hadir. Ada Najwa Karenina. Hadir, Bu. Hadir, dan yang terakhir ada Rofif Numan Norabani. Hadir, Bu. Oh, ada anak ibu yang telat ya baru hadir ya. Ada Rofif Nabila hadir, anak. Hadir, Ibu. Hadir. Baik. Karena semuanya udah pada hadir, biar kita lebih semangat lagi untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau anak-anak bernyanyi dan mendengarkan lagu berikut. Yeay. Jadi anak-anak udah pada senang ya, hari ini udah semangat buat belajar. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu, anak ibu? Nggak tahu, Bu, kita mau belajar apa. Wah, oke, belum tahu ya anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai aku bagian dari masyarakat. Sebelum itu, Ibu izin menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu supaya peserta didik dapat mengenal identitas diri sebagai bagian dari komunitas lokal, serta memahami akar budaya, struktur wilayah administratif tempat mereka hidup. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa juga diharapkan untuk menghargai keragaman daerah dan memahami simbol serta makna yang terkandung dalam wilayah mereka. Selain itu juga diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebinekaan sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran hari ini diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan geografis dan sosial dengan pelajaran seperti budaya, tradisi, dan sejarah sehingga memperkuat kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang menghargai keberagaman Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Hmm,
ke Rofif deh. Rofif di mana rumahnya? Tinggalnya di mana? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Kalau ke sekolah biasanya naik apa? Misalnya dianterin, Bu, naik motor. Diantar. Jadi Rofif tahu ya kalau Rofif tinggal di Bekasi. Pinter sekali. Kalau Najwa, Najwa tinggalnya di mana? Kalau aku di Jakarta Selatan, Bu. Di Jakarta Selatan. Najwa juga keren nih. Najwa tahu tinggalnya di mana. Kalau Bilkis Nabila, Di Jakarta, Ibu. Jakarta mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau Feba, di mana tinggalnya? Di Jakarta Barat. Wih, Jakarta Barat. Jadi semua anak-anak ibu ini beda-beda ya. Asalnya ada yang dari Bekasi, ada dari Jakarta Selatan, ada dari Jakarta Utara, bahkan Jakarta Barat. Lengkap nih semuanya. Jadi ibu mau tanya, jadi kan setiap kalian pakai baju seragam, seragam pramuka. Nah, biasa ada lambang tuh di baju kiri kalian, di sebelah kiri. Itu kan ada lambang. Ada yang tahu itu gambar apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya pakai baju pramuka di sebelah kirinya ada gambar. Gambar apa ya? Lambang daerah, Bu. Wah, pinter sekali, Febe. Jadi di sebelah kiri baju, biasanya baju pramuka ya anak-anak, itu terdapat lambang daerahnya. Di sini, sebentar Ibu izin share screen. Lihat ini ya. Nih, di sini anak-anak lihat contohnya. Kalau ada Banten, ada Jakarta, ada berbagai macam daerah. Biasa kalau Najwa yang mana nih lambang bajunya yang mana? Kalau Najwa. Kalau aku yang ada tulisan Jaya Raya, Bu, yang ada gambar Monasnya. Yang itu. Iya. Iya, benar sekali, Najwa. Jadi ini untuk lambang daerah DKI Jakarta ya anak-anak. Jadi yang tinggal di Jakarta tadi ada Bilkis, ada Febe, dan Najwa itu lambangnya pakai yang Jaya Raya ini. Gitu. Kan kita udah mengenal nih ada lambang wilayah kita, ada Jakarta, seperti punya Najwa, Febe, dan Bilkis. Dan kalian juga berasal dari daerah yang berbeda-beda anak-anak. Jadi di Indonesia itu kan kita memiliki banyak sekali daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu dibagi-bagi sesuai dengan wilayah administratifnya. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai provinsi. Saat ini ada berapa provinsi di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, saat ini ada 38 provinsi di Indonesia ya anak-anak. Di Indonesia itu selalu mengalami pemekaran wilayah. Jadi yang dulunya cuman beberapa provinsi saja, sekarang sudah sampai 38 provinsi. Setiap provinsi itu dibagi menjadi kota-kota atau kabupaten lagi di dalamnya. Jadi provinsi itu luas, terus dibagi lagi menjadi lebih kecil. Seperti contohnya, Provinsi DKI Jakarta dibagi lagi menjadi kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Lalu, kota-kota atau kabupaten ini dibagi lagi nantinya menjadi kecamatan-kecamatan, menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi. Nah, di setiap kecamatan lagi itu memiliki kelurahan atau desa. Jadi, untuk pemekaran wilayah dan pemetaannya itu dimulai dari provinsi, kota atau kabupaten, lalu kecamatan, dan kelurahan atau desa. Ada yang bisa mengulangi apa saja tadi pemetaan wilayah administratif? Aku, Bu. Boleh, Najwa. Tadi dimulai dari provinsi, terus abis itu ada kota atau kabupaten, terus yang lebih kecil lagi ada kecamatan, terus yang terakhir ada desa atau kelurahan. Yeay, benar sekali Najwa. Benar ya yang sudah
bilang sama Najwa. Jadi di sini Ibu juga mau bahas, ada yang tahu nggak perbedaan antara kota dan kabupaten? Belum tahu ya Tahu anak-anak? ya, Bu? Oh, Tahu. ada yang tahu? Boleh. Febe. Kalau saya tahunya kalau kota itu dipimpin wali kota. Kalau kabupaten itu sama bupati, Bu. Wih, benar sekali anak-anak. Jadi dari setiap wilayah yang sudah disebutkan oleh Najwa tadi, itu berbeda-beda pemimpinnya namanya. Seperti yang dijelaskan oleh Febe juga, ada perbedaan antara kota dan kabupaten itu pemimpinnya berbeda. Kalau kota dipimpin oleh wali kota, dan kabupaten dipimpin oleh bupati. Selain itu juga, kalau kota itu biasanya lebih padat, lebih banyak bangunan, ada banyak pabrik di dalamnya, dan biasanya menjadi pusat administrasi atau bisnis. Nah, dipimpin oleh wali kota tadi. Sedangkan kabupaten itu biasanya lebih luas. Terus dengan ciri-ciri dia ada apa ya, seperti pedesaan gitu dan dipimpin oleh bupati. Boleh anak-anak lihat gambar berikut ya. Nah, ini perbandingan antara luas wilayah kota dan Kabupaten Tegal. Jadi untuk kotanya kecil ya anak-anak, sedangkan kabupatennya luas sekali. Tapi di kota itu sebagai pusat bisnis dan administratifnya, sedangkan biasanya di kabupatennya itu pedesaan, biasanya berisi hutan atau ladang atau wilayah-wilayah perkebunan. Nah, ini ada hierarkinya juga untuk peraturannya. Yang pertama, peraturan tertinggi tentunya ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada UU atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada Perpres, Perda Prof, dan Perda Kota. Jadi untuk peraturannya itu juga berbeda-beda ya anak-anak. Ada peraturan yang harus ditaati oleh seluruh wilayah provinsi di Indonesia, ada yang wilayahnya menetapkan peraturannya masing-masing, namanya peraturan daerah tadi. Gitu. Nah, sekarang karena kalian udah pada belajar, udah tahu tadi perbedaan antara provinsi, kabupaten maupun kota, ada kelurahan atau desa, ada kecamatan juga. Sekarang Ibu mau tanya, kalau provinsi itu dipimpin oleh siapa ya? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Saya, Bu, Boleh, Febe. sama gubernur. Benar sekali, provinsi dipimpin oleh gubernur. Kalau tingkat kecamatan itu dipimpin oleh siapa ya? Ada yang tahu? Dipimpin oleh camat, Bu. Benar sekali, Najwa dipimpin. Kalau tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Yang terakhir nih, kalau kelurahan atau desa dipimpin oleh? Oleh Pak Lurah, Bu. Iya, benar sekali Rafif. Kalau kelurahan atau desa itu biasanya dipimpin oleh Pak Lurah, Lurah atau biasanya juga ada kepala desa kalau untuk di desa-desa. Udah pada pinter-pinter ya anak ibu hari ini. Jadi kita udah belajar banyak ya tentang pemerintahan atau pemerintahan wilayah administratif di Indonesia. Nah, di sini ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Jadi, kalian identifikasi nama kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Dimulai dari provinsi, nama kota atau kabupaten, kecamatannya apa, kelurahannya apa, lalu untuk lambang daerahnya kalian itu ada warna apa aja, dan karakteristik dari tempat kalian tinggal. Nah, kalian coba cari tahu, searching di Google juga untuk arti dari lambang-lambang wilayah kalian. Begitu ya anak-anak. Di sini Ibu akan membagikan lembar LKPD yang harus kalian isi. Jadi dikerjakan secara individu ya anak-anak. Nih, di sini.
biasa di mana daerah tempat aku tinggal, itu nama provinsinya, ada nama kabupaten, nama kecamatan, dan nama kelurahan. Lalu kalian identifikasi kalian tinggal di kota atau di kabupaten, lalu alasannya kenapa kalian memilih kota atau kabupaten, bisa dengan ciri-cirinya atau dengan nama pemimpinnya. Nah, di sini ada gambar lambang daerah. Nanti Ibu bagikan gambar-gambar yang kalian sesuaikan dengan nama provinsi maupun tempat kalian tinggal. Lalu identifikasi dari lambang-lambang tersebut ya anak-anak. Sampai sini apakah sudah paham untuk tugasnya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik, sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu kasih? Udah selesai? Udah, Bu. Wih, sudah. Susah atau gampang anak-anak? Gampang sih, Bu. Oh iya, karena udah pinter ya, jadi gampang buat dikerjakan. Nah, di sini Ibu mau kalian maju ke depan untuk presentasi apa yang sudah kalian isi di lembar kerja kalian. Siapa yang mau maju untuk di lembar kerja pertama? Aku mau, Bu, yang pertama, Bu. Rofif, Iya, mau. boleh Rofif, silakan Rofif. Jadi, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas yang pertama, yaitu di mana daerah tempat aku tinggal. A. Aku tinggal di Provinsi Jawa Barat. Kedua, aku tinggal di Kota Bekasi. Yang C. Aku tinggal di Kecamatan Medan Satria. Yang D. Aku tinggal di Kelurahan Pejuang. Yang nomor 2, aku tinggalnya di kota bukan kabupaten. Alasannya adalah karena banyak mall, banyak gedung-gedung tinggi, terus juga dipimpinnya sama Bapak Wali Kota. Udah, Bu. Yeay, tepuk tangan dulu ya untuk Rofif. Benar sekali ya, jawaban Rofif sudah tepat. Jadi tadi Rofif tinggal di Provinsi Jawa Barat, nama kotanya Bekasi, kecamatan, kelurahan, dan kota Bekasi itu termasuknya kota ya anak-anak. Sudah benar sekali Rofif, udah pintar untuk mengidentifikasi di mana tempat Rofif tinggal. Nah, untuk slide yang kedua, siapa nih yang udah dapet tentang gambar lambang daerahnya? Aku, Bu. Oke, boleh Najwa silakan dipresentasikan. Kan aku tinggalnya di Jakarta. Ini ada lambang dari DKI Jakarta. Di sini itu ada gambar Monas. Gambar Monas ini melambangkan uh, ikonnya kota Jakarta, Bu. Jadi melambangkan kemegahan gitu. Terus sini juga ada kayak gapura gitu warna kuning. Itu melambangkan pintu masuk dan pintu keluarnya untuk aktivitas-aktivitas warga Jakarta. Terus juga ada padi sama kapas. Padi sama kapas itu melambangkan kemakmuran untuk bisa mencukupi kebutuhan makanan sama kebutuhan pakaian dari warga Jakarta. Terus juga di bawahnya ada gambar gelombang air gitu, Bu. Di situ itu melambangkan kalau Jakarta itu juga lokasi Jakarta itu ada di pesisir dan Jakarta itu sebagai kota pelabuhan. Terus ada perisai segi lima. Perisai segi lima itu melambangkan Pancasila. Pancasila kan ada 5 sila, jadi ada di dalam lambang Jakarta. Terus juga ada tulisan Jaya Raya, itu sebagai perjuangan dari kota Jakarta. Tuh, Bu. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya untuk Najwa sudah menjelaskan
lambang daerahnya dengan sangat lengkap, sangat komplit. Terima kasih ya Najwa. Jadi berdasarkan presentasi tadi kita udah dapet 2 daerah yang berbeda ya. Ada yang dari daerah Jawa Barat dengan Kota Bekasi dan Najwa dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Selatan. Terima kasih ya anak-anak sudah presentasi dengan sangat baik hari ini dan teman-teman yang lain juga bagi yang ada satu kota atau satu provinsi itu bisa saling lihat lagi apakah sudah benar jawabannya ya. Karena kita sudah belajar dan anak-anak sudah presentasi hari ini, Ibu harap pengetahuan kalian tentang daerah dan apa aja lambang daerahnya itu bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat buat kalian ke depannya. Tentunya yang sudah kita pelajari hari ini bukan sekedar pengetahuan saja ya anak-anak, karena kita juga belajar tadi bahwa setiap daerah juga memiliki peraturan daerahnya masing-masing. Dimanapun kita berada, kita harus mengikuti peraturan di tempat tersebut. Sekian untuk belajar hari ini, karena kalian udah pintar-pintar banget, Ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Siapa yang dapat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Aku Bu, mau Bu. Aku tahu Oke, kesimpulannya. boleh. Rofif, silakan. Tadi kita udah belajar daerah administrasi di tempat masing-masing kita tinggal. Mulai dari ada provinsi, terus ada kota atau kabupaten, terus juga ada kecamatan, terus ada kelurahan atau desa. Terus tadi kata Ibu juga kita harus menaati setiap peraturan-peraturan yang ada di daerah kita masing-masing, Bu. Itu, Bu. Baik, terima kasih Rofif. Udah pada paham ya semuanya. Jadi kalian tidak bingung lagi anak-anak untuk mengidentifikasi kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Baik, Ibu cukupkan hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh Rofif? Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rofif dan anak-anak semua. Ibu cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Udah.